Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1079 sudah rilis, dan ini adalah segmen full story-nya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan sosok Vegapunk York dalam adegan flashback yang terjadi beberapa jam lalu. Dia sedang bicara dengan beberapa orang di hadapannya bahwa pemerintah dunia juga mengincar dirinya. Ternyata York sedang bicara dengan para Seraphim, dan salah satu Vegapunk itu pun memberikan perintah kepada mereka. Perintahnya adalah, setelah Frontier Dome tertutup, habisi semuanya, kecuali aku, Stella, dan para Sandra yang ada di ruang bawah tanah. Para Seraphim menyatakan siap untuk menjalankan rencana itu. York pun melanjutkan bahwa setelah Seraphim menyerang, para Vegapunk yang lain akan mencari tahu siapa yang sudah berkhianat. Jika rekan-rekannya tahu bahwa dirinya adalah pengkhianat, York tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua. Jadi dibutuhkan sebuah sandiwara. Sandiwaranya adalah York meminta Seraphim Hancock untuk merubahnya menjadi batu. Tapi setelah tidak ada orang, pembatuan itu akan dibatalkan. Rencana York dan para Seraphim pun siap dijalankan. Tapi York meminta Seraphim untuk tidak menghancurkan tempat yang sudah dia tentukan. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Sentomaru dan para penduduk Egghead. Ternyata mereka masih punya kapal cadangan, meskipun CP0 pernah berkata bahwa semua kapal di pelabuhan sudah mereka hancurkan. Di sini para penduduk terlihat panik. Mereka berbondong-bondong untuk segera pergi dari Pulau Egghead sebelum serangan besar dari angkatan laut sampai ke lokasi mereka. Tapi ternyata ada masalah lain selain armada besar angkatan laut. Masalah itu adalah datangnya salah satu kapal yang membawa bendera bajak laut Kurohige. Dari bentuk gambar bagian belakang dan samping yang diperlihatkan, itu terlihat seperti salah satu kapal utama bajak laut Kurohige, yang berarti bisa saja ada kru inti Kurohige yang berada di kapal itu. Lanjut kita beralih ke lokasi bajak laut Kid yang berhadapan dengan armada besar bajak laut Akagami di lautan Elbaf. Di sini ada 3 orang yang bicara dengan Kid. Pertama adalah Kapten bajak laut Pudel yang bernama Balfinger Kerotin. Dia berkata tidak akan membiarkan Kid bertemu dengan Shanks. Kedua adalah kakek tua Dentures Fugas. Dia adalah kapten dari klub sosial. Kakek tua itu terlihat bersemangat untuk menghadang Kid hingga giginya sampai lepas. Dan yang ketiga adalah putri bajak laut Burgis yang bernama Severin Pururu. Ketiga orang itu terlihat lemah di hadapan Kid. Bahkan Kid tidak percaya jika orang-orang lemah di hadapannya itu adalah armada besar bajak laut Akagami. Tapi Killer menasehati Kid untuk tidak meremehkan mereka semua, dan Kid pun bisa mengerti hal itu. Di sisi lain, Shanks menyadari bahwa orang-orang yang menghadang Kid itu adalah orang-orang lemah. Kapten bajak laut Akagami itu pun meminta orang-orang tersebut untuk segera mundur karena Shanks tidak mau anak buahnya terluka. Di sini kita bisa melihat bahwa Shanks tampak akrab dengan para aliansinya, dan anggota aliansi Akagami itu pun sadar bahwa mereka adalah orang-orang lemah. Selama ini mereka bisa bertahan karena membawa bendera bajak laut Akagami. Selanjutnya Shanks sampai di atas kapalnya. Lukiro langsung berkata, "Baiklah bos, akan kami bereskan semuanya." Tapi Shanks menjawab, "Hei, yang kita bicarakan ini adalah orang dengan bounty 3 miliar berry. Dan jangan pernah meremehkan perkembangan anak muda." Setelah itu Shanks bertanya kepada Yasop, "Apakah luka yang mereka dapatkan dari Wano sudah sembuh?" Yasop menjawab, "Ya, bahkan orang-orang di hadapanku itu terlihat sangat bersemangat untuk segera bertarung." Ya, lanjut Shanks menerima berkas dari Hongo yang berisi informasi mengenai bajak laut Kid. Dan Shanks berkata bahwa Kid adalah sumber masalah. Nah, Shanks juga tak lupa untuk bertanya tentang pergerakan bajak laut Kurohige.
Tapi Hongo tidak bisa memberikan jawaban pasti. Dia hanya bisa mengatakan jika Kurohige sudah meninggalkan pulau Hachinosu. Nah, ketika Sans berbincang, Kid sudah mempersiapkan serangan Railgun yang merupakan sebuah serangan pada level awakening-nya. Efek kemampuan gelombang elektromagnetik itu sangat kuat. Kapal-kapal yang berada di hadapan Kid jadi ikut tertarik ke arahnya. Sans pun bisa merasakan kekuatan besar dari teknik awakening Kid itu. Bahkan dari penglihatan Ken Bonsoku Haki-nya, Sans melihat jika serangan Kid cukup kuat untuk menghancur leburkan kapal-kapal yang ada di hadapannya. Setelah tahu hal itu, Sans langsung melompat sambil memberi perintah untuk membuat kapal-kapal berpencar. Serta Dory dan Brogy diberi perintah untuk mengawasi bagian belakang. Ben Beckman yang melihat pergerakan Sans jadi tersenyum. Dia berkata bahwa Sans sudah melihat sesuatu yang mengerikan karena serangan Kid itu. Sans pun mengakui bahwa serangan Awakening Kid itu kuat sekali, bahkan sanggup meratakan banyak kapal dalam sekali serangan. Karena itulah Sans bergerak cepat untuk menyerang Kid sebelum tembakan railgun dari Kid itu dilepaskan. Nah, dengan tiba-tiba Sans sudah ada di depan mata Kid. Itu merupakan lompatan yang sangat jauh. Kid pun terlihat sangat terkejut dan dia tidak berkutik. Lalu Sans mendaratkan serangan pedang yang sangat kuat dengan teknik Kamusari, yang bahkan dibalut dengan Hausuku Haki kuat. Kid terkena serangan itu dengan telak, railgunnya hancur dan tubuhnya terluka parah. Para kru Kid yang lemah pun tak bisa bertahan karena pancaran Hausuku Haki yang muncul di area sekitar serangan Sans. Nah, setelah serangan itu berakhir, dapat kita lihat Kapten Kid sudah tergeletak tak bergerak. Dan killer yang berusaha menolong Kid pun juga bernasib sama. Ya, inilah bukti serangan dari Yonko terkuat Akagami no Sans, yang bisa one hit menjatuhkan dua orang sekaligus, yang bahkan salah satunya punya harga buronan 3 miliar berry. Nah, setelah menyaksikan kapten mereka tumbang, kru Kid menyatakan diri menyerah. Mereka minta belas kasihan Sans agar kaptennya tidak dihabisi. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan salinan Road Poneglyph. Setelah menerima salinan Road Poneglyph itu, Sans pergi dengan cepat dari kapal Kid. Tapi itu bukan berarti nyawa bajak laut Kid sudah diampuni. Ternyata dari belakang dua raksasa Dory dan Brogy sudah siap melakukan serangan. Sebelum menyerang, mereka berkata, "Dasar bocah tengik, kalau kalian menodongkan senjata pada orang lain, maka bersiaplah untuk menerima balasan yang sama." Ya, serangan gabungan dari Dory dan Brogy telah mengenai kapal Kid. Kapal besar itu pun langsung terbelah dua. Para kru Kid tenggelam ke lautan. Di akhir chapter, narator mengkonfirmasi bahwa bajak laut yang dipimpin oleh Yusas Kapten Kid sudah hancur lebur. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story ini. Lalu untuk infonya, minggu depan libur ya guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!